Minasan, chapter 118 Record of Ragnarok telah rilis dengan judul Iblis dan Manusia. Ini adalah kisah masa lalu Kintaro sebagai setengah iblis dan manusia, serta bagaimana dia akhirnya membangkitkan rune Dewa Golnir. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Tertulis pada panel awal, kisah tentang seorang pria yang dicintai oleh semua orang. Dahulu kala, di sebuah tempat bernama Gunung Ashigarayama, hiduplah seorang anak laki-laki yang lebih kuat dan lebih baik hati daripada siapapun. Namanya adalah Kintaro. Di kaki gunung ada dua penduduk yang sedang mengumpulkan tanaman herbal. Mereka senang karena di situ masih banyak sekali tanaman herbal liar. Menurut mereka, ternyata tidak sia-sia datang sejauh ini. Tapi ada yang terasa aneh dengan tempat ini. Katanya, Yamanba atau yokai gunung dan para iblis tinggal di sekitar sini. Mereka dengar Jenderal Iblis dan anak buahnya akhir-akhir ini membuat kekacauan di ibu kota. Wanita, anak-anak, bahkan samurai, semuanya ditusuk dengan tanduk mereka dan dimakannya. Menyeramkan sekali. Setelah cukup mendapatkan herbal, mereka pun berencana untuk pulang sebelum bertemu dengan iblis. Namun, mereka mulai mendengar suara menyeramkan dari rahang beruang yang terbuka. Tidak hanya itu, mereka sangat terkejut dan ketakutan ketika melihat seorang anak kecil yang berada di punggung beruang serta memiliki tanduk. Mereka lantas lari terbirit-birit dan mengira itu adalah iblis. Kita pun diperlihatkan Kintaro sewaktu masih kecil dari Gunung Ashigarayama yang kelak dikenal sebagai Sakata Kintoki. Di sini kok mukanya beruang langsung jadi Kyowo ya? Kintaro bingung karena manusia itu malah kabur. Padahal Kintaro tidak bermaksud menakuti mereka. Dia pun bertanya-tanya, apa tandukku benar-benar semenakutkan itu? Diceritakanlah sebagai anak dari seorang Yamanba, Kintaro memiliki satu tanduk di kepalanya. Ketika manusia di kaki gunung melihatnya, mereka mengira ia adalah iblis jahat pemakan manusia dan lari ketakutan. Kintaro bersama beruangnya pun mulai berjalan pulang. Kediaman Kintaro di sini tersembunyi ya Minasan. Mereka menutupi sebuah gua di tebing dengan pintu kayu yang ditutupi dedaunan. Kintaro menyingkap tirai sembari berkata, "Tadaima." Kita pun diperlihatkan ibu Kintaro dengan dua tanduk di kepalanya dan ekspresi yang menyeramkan. Dia bernama Yae Minasan. Dia menyambut anaknya dengan berkata, "Okaeri nasai Kintaro." Ibunya melanjutkan memasak dan berkomentar, "Sepertinya tidak ada yang berubah di luar sana ya." Kintaro tampak murung menjawab, "Iya, sama seperti biasanya." Masih sama seramnya, ibu Kintaro yang tahu kalau anaknya sudah lapar ternyata membuatkan sesuatu yang spesial untuknya. Ini adalah menu favorit Kintaro, yaitu nabe jamur. Seketika itu juga Kintaro menjadi semangat dan menari saking senangnya. Wah, hidangannya Kintaro ini sehat sekali ya Minasan. Ada ikan bakar dan nabe jamur yang sudah dimasukkan ke dalam mangkuknya. Kintaro berteriak, "Itadakimasu! Nyam nyam nyam, enak, masakan ibu memang yang terbaik, okawari." Ibunya pun menuangkan nabe jamur ke mangkuk Kintaro dan tersenyum menegur anaknya. "Jangan bicara saat mulut penuh, kamu benar-benar mirip dengan mendiang ayahmu." Kintaro pun penasaran dengan ayahnya Minasan. Di sini aura ibu Kintaro yang tadinya seram sekali langsung berubah jadi bu ibu yang kok seksi sekali. Ibu Kintaro menjelaskan bahwa ayahnya itu adalah orang yang berisik, rakus, dan sering sekali kentut. Tapi saat berada di dekatnya, rasanya hati ini dipenuhi kehangatan dan kebaikan seperti matahari yang menghangatkan. Nah ini nih Minasan, ibunya Kintaro kan super seksi. Kirain ayahnya bentuknya akan seperti apa ya kan? Ternyata bentuknya mirip-mirip dengan Golnir juga. Ibu Kintaro melanjutkan, sewaktu mereka pertama kali bertemu, Yae menampilkan wujud menyeramkannya
tapi ayahnya bisa meluluhkan hatinya, bahkan menggombal sampai pipinya merah merona, mengatakan kalau tanduk Yae yang menyeramkan ini adalah bagian terpenting dari diri Yae. Lalu Yae bilang kalau mereka berasal dari dunia yang berbeda, tapi ayah Kintaro berkata, "Aku tidak bisa hidup tanpamu." Yae pun tahu kalau ayah Kintaro tetap mencintainya. Tuh minasan, dari sini kita belajar kalau perempuan itu bisa ditaklukkan dengan bumbu rayuan maut. Kintaro terkesima mendengarnya, mengetahui kalau ayahnya adalah orang yang penuh semangat. Kintaro berkata, andai aku bisa bertemu dengannya. Ibu Kintaro berpesan, senyum di wajah Kintaro itu jangan pernah melupakannya ya. Kintaro pun mengiyakannya. Mereka berdua hidup jauh di dalam gunung, terpisah dari manusia, namun mereka hidup bahagia dan damai sampai suatu hari. Kita diperlihatkan Kintaro yang menebang pohon menggunakan kapaknya, sedangkan beruang imutnya ini lagi tidur. Tapi tiba-tiba ada yang datang mengatakan, anak bertanduk di dalam gunung sedalam ini, jadi benar yang dikatakan orang desa, iblis gunung Ashigarayama. Tapi dia terlihat jauh lebih kecil dari yang dibayangkan. Manusia itu berjumlah 4 dan membawa senjata di hadapan Kintaro minasan. Namun Kintaro dengan polos bertanya, "Apa?" Manusia itu pun memperkenalkan dirinya bernama Minamoto no Yorimitsu. Lanjut, Urabe no Suetake sebagai salah satu dari 4 raja surgawi, Usui Sadamitsu dan Watanabe no Suna. Mereka pun berpose sambil berteriak, "Kami datang untuk membasmi iblis gunung Ashigarayama dan meraih kekayaan serta ketenaran. Sekarang, mari bertarung." Beruang Kintaro terkejut sementara Kintaro mempertanyakan, "Apakah ada yang bisa didapat dari membunuhku?" Minamoto dengan semangat menjawab, "Tentu saja, jika kami mengalahkan iblis jahat, kami akan populer di kalangan wanita." Watanabe menambahkan bahwa mereka akan kaya dan terkenal dan bisa makan jamuan mewah setiap malam. Tapi jawaban itu tidak dimengerti oleh Kintaro kecil. Namun menurutnya itu terdengar menyenangkan bagi mereka. Dia pun mundur dan mulai melepas jubah serta menancapkan kapaknya di pohon. Kintaro berdiri dengan posisi sumo sambil berteriak, "Baiklah, ayo." Tentu saja hal itu mengejutkan keempat orang itu minasan. Minamoto bertanya, "Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak mau menggunakan senjata?" Kintaro menjawab, kalau dia memakai ini maka mereka bisa mati. Tapi mereka tidak perlu menahan diri. Bahkan Kintaro mempersilahkan mereka untuk menyerang bersama-sama. Mereka pun kembali terkejut mendengarnya minasan. Siapa sangka Minamoto justru menyarungkan pedangnya, mengatakan, "Jika Kintaro bertarung tanpa senjata, maka dia juga akan begitu. Jangan remehkan Minamoto no Yorimitsu. Justru kau sendirilah yang tidak perlu menahan diri. Ayo!" Terlihat mereka semua justru tersenyum minasan. Bahkan mata Kintaro begitu berbinar. Pertarungan pun dimulai hingga beberapa saat kemudian si beruang malah ngantuk. Hasilnya ternyata Kintaro berhasil membuat mereka semua tumbang. Mereka terbaring di tanah dengan berbagai macam posisi dengan wajah yang sudah bonyok minasan. Minamoto memuji Kintaro yang luar biasa. Kintaro memiliki kekuatan seperti ini meskipun masih anak-anak. Yah, iblis memang sekuat ini. Kintaro pun berjalan mengambil jubah dan kapaknya lagi sehingga Minamoto dibuat takut minasan. Minamoto langsung terduduk sambil menundukkan kepalanya mengatakan, "Ini kekalahanku sepenuhnya. Bunuh aku." Kintaro hanya terdiam dan mulai mencabut kapaknya. Minamoto pun refleks mundur saking takutnya dan berdalih bahwa itu yang ingin dia katakan. Meski begitu, dia meminta Kintaro untuk tunggu sebentar dan memberikannya waktu bersiap. Namun, mereka kembali terkejut saat Kintaro justru menaiki punggung beruangnya dan tersenyum lebar sampai memperlihatkan gigi ompongnya. "Namaku Kintaro, seru sekali. Terima kasih kakak-kakak, datang lagi ya. Suatu hari nanti kita jadi terkenal." Mereka benar-benar tidak percaya dengan keramahan yang mereka terima minasan. Minamoto sampai bertanya-tanya, "Iblis, apakah
kami salah? Di perjalanan pulang, Kintaro sangat senang. Dia membicarakannya dengan beruangnya. Dia tidak percaya ada manusia yang bilang, ayo langsung di hadapannya. Manusia itu tidak takut sama sekali. Itu pertama kalinya ada yang berkata seperti itu pada Kintaro. Dan pertama kalinya Kintaro melakukan sumo dengan manusia. Padahal biasanya hanya dengan beruangnya. Tapi kakak-kakak itu ternyata kuat loh, seru sekali. Kira-kira mereka akan datang lagi tidak ya? Kintaro pun tersadar kalau matahari sudah terbenam, lalu menyuruh kumacinya untuk lari dan segera pulang. Sesampainya di rumah, Kintaro yang hatinya riang gembira segera memanggil ibunya untuk menceritakan pertemuannya dengan orang-orang lucu hari ini. Mereka bilang ingin membunuh Kintaro, tapi sebelum melanjutkan ceritanya, Kintaro pun melihat ibunya yang mungkin telah tidur. Namun, betapa terkejutnya Kintaro saat memperhatikan dengan baik bagaimana ibunya yang tidak berdaya dengan luka parah di sekujur tubuhnya dan darah yang membasahinya. Kintaro bahkan tidak percaya ketika melihat kedua tanduk ibunya sudah patah minasan. Kintaro pun segera berlari untuk meraih tubuh ibunya. Dia terus memanggilnya dan mempertanyakan apa yang terjadi, ibu. Pelan-pelan ibunya terbangun, lalu terbatuk sampai memuntahkan darah. Dia berusaha menyapa anaknya yang baru saja datang dan bersyukur karena anaknya selamat. Kintaro dengan panik mempertanyakan, siapa yang melakukan ini? Apakah manusia? Ibunya menjawab, bukan, ini hukuman dari sesamaku. Aku sudah tahu hari ini akan datang. Sebagai iblis, aku memilih hidup bersama manusia. Kerabatku, Shuten Doji, iblis paling ditakuti di Jepang, memiliki tabu bahwa iblis tidak boleh bercampur dengan manusia. Aku melanggar larangan itu. Aku tahu dia tidak akan memaafkanku. Tapi aku senang aku dan dia bisa memilikimu. Maafkan ibu Kintaro, karena kau lahir dari iblis. Karena tanduk ini, aku membuatmu sedih, membuatmu kesepian. Nah minasan, kata bercampur di sini adalah hubungan seksual yae dan manusia ya. Kintaro pun terdiam sejenak, mengingatkan dirinya sewaktu kecil hanya bisa menyaksikan dari kejauhan permainan sumo anak manusia. Dia cuma bisa memainkannya dengan beruangnya. Kintaro juga mengingat bagaimana tanduk miliknya itu adalah identitas iblis yang ditakuti oleh manusia. Dia pun menggigit bibirnya sebelum akhirnya tersenyum pada ibunya, mengatakan, "Ibu, tandukku sama dengan milik ibu. Itu keren. Aku sangat menyukainya. Aku punya ibu dan kumakichi. Aku tidak pernah kesepian kok." Dengan kondisi kritis, ibunya justru menangis mendengar ucapan Kintaro. Dia menyebut anaknya itu sangat baik, anak yang tumbuh menjadi pribadi yang lembut. Ibunya sangat bersyukur memiliki Kintaro. Ibunya pun berterima kasih padanya sehingga Kintaro mulai terisak keras. Ibunya lalu berpesan, "Jika kamu tidak melupakan kehangatan itu, suatu hari nanti pasti ada seseorang yang mencintaimu." Di saat-saat terakhirnya, ibu Kintaro berkata, "Ibu mencintaimu, Kintaro." Kintaro kini menangis, memanggil ibunya yang tidak lagi menjawab. Tubuhnya mulai dingin dan menjadi kaku. Tapi ibu Kintaro tersenyum minasan. Kintaro yang terus menangis segera meraih tubuh ibunya, membisikannya bahwa dia juga mencintai ibunya. "Terima kasih telah melahirkanku, ibu." Terlihat barang-barang mereka sudah hancur ya minasan. Mungkin tadinya ibu Kintaro sedang memasak sebelum diserang karena panci yang penuh makanan itu sampai tertumpah. Setelah pemakaman ibunya di ujung tebing yang dihadiri berbagai macam binatang, Kintaro tampak berdoa lalu menangis penuh kebencian. Dikisahkan dalam Otogizoshi di Gunung Oe, barat laut Kyoto, hidup seekor iblis bernama Shuten Doji. Wujudnya bukan seperti manusia biasa,
kulitnya merah, rambutnya berwarna emas, dan kekuatan yang mengerikan. Ia adalah makhluk yang terpisah dari dunia, iblis Shuten Doji. Wah, di sini dia lagi makan kaki manusia, minasan. Shuten Doji berkomentar, "Daging samurai ini terlalu kenyal." Shuten Doji memimpin kelompok iblis di gunung dan menculik manusia sesuka hatinya. Ia menjadi sumber kekacauan bagi ibu kota. Dia benar-benar duduk sambil dilayani oleh pasukannya dan meminum dari cawan tengkorak manusia. Tiba-tiba, Kintaro telah muncul di gerbang markas mereka sehingga Shuten Doji bertanya, "Siapa itu?" Terlihat Kintaro berekspresi sangat menyeramkan dan menantang menggunakan kapaknya. Berkata, "Apakah kau Shuten Doji? Kau yang membunuh ibuku?" Shuten Doji malah bertanya balik, "Ibumu? Bocah ini anak siapa? Tunggu, tanduk itu..." Kintaro memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah anak Yae dari Ashigarayama bernama Kintaro. Shuten Doji pun sangat terkejut karena Yae tidak pernah bilang punya anak. Di sini Kintaro kembali sedih, minasan. Shuten Doji pun mengomel bahwa Yae sudah berusaha menyelamatkan hidup Kintaro. Tapi Kintaro justru datang untuk membuangnya. Segera Shuten Doji memerintahkan pasukan iblisnya untuk menyerang Kintaro yang tampak penuh amarah. Kintaro juga ikut maju menerjang mereka. Dan dengan mengerikan, Kintaro menebas satu persatu tubuh pasukan iblis yang menyerangnya menggunakan kapak, minasan. Ada banyak tubuh iblis yang kini tergeletak di tanah, sementara Kintaro terus menebas pasukan iblis itu. Shuten Doji pun berkomentar, meski masih bocah, kau punya tekad." Kintaro lantas menyerang Shuten Doji dari depan sambil berteriak, "Aku tidak akan memaafkanmu, hanya kau yang tidak akan kumaafkan." Tetapi tangan Kintaro yang memegangi kapak justru dipegang oleh Shuten Doji. Lalu dengan enteng dia mengangkat tubuh Kintaro ke atas. Kemudian dengan kekuatan yang luar biasa, Shuten Doji langsung menendang muka Kintaro sambil menarik tangan kanannya, minasan. Alhasil Kintaro terlempar jauh dan tangan kanannya menjadi buntung. Kintaro hanya bisa berteriak kesakitan, sementara Shuten Doji meminum darah yang menetes dari tangan Kintaro. Wah, bahkan tangan Kintaro yang putus itu masih memegangi kapaknya ya. Lalu, dugaan Shuten Doji benar bahwa darah Kintaro tipis. Itu adalah bukti bahwa Kintaro setengah manusia. Berarti memburu dan membunuh Yae memang keputusan yang tepat. Jika dibiarkan hidup, dia hanya akan mempermalukan klan iblis mereka. Sembari berjalan mendekati Kintaro, Shuten Doji berkata, "Melahirkan makhluk seperti ini hanyalah menjadi aib." Tentu saja Kintaro semakin marah dan berteriak, "Jangan bicara buruk tentang ibuku." Shuten Doji malah terkekeh mengatakan, "Wajahmu sama seperti Yae, si perempuan jalang yang tidur dengan manusia itu." Ketika Shuten Doji mengeluarkan pedang untuk menghabisi Kintaro yang juga digunakannya untuk membunuh Yae, tiba-tiba Minamoto dan yang lainnya datang, minasan. Darah yang terciprat setelah Shuten Doji menebas adalah milik Minamoto yang punggungnya terluka. Shuten Doji begitu terkejut melihat pasukannya yang ikut dibantai, minasan. Setelah membawa Kintaro menjauh, Minamoto pun tersenyum dan mengatakan, "Hampir saja terlambat." Shuten Doji tampak bersiaga, sementara Kintaro membuka matanya dan menyapa mereka. Minamoto menjelaskan bahwa mereka tidak menemukan Kintaro setelah dia pergi dari Ashigarayama. Setelah berhari-hari mengejar, akhirnya mereka berhasil menemukan Kintaro. Tapi Minamoto tidak habis pikir kalau Kintaro menantang Shuten Doji sendirian. Watanabe berteriak, "Kau bukan hanya bodoh, kau adalah yang paling bodoh." Usui tampak waspada, lalu Urabe ikut berkomentar, "Untung kami datang tepat waktu." Mereka berempat mengelilingi Shuten Doji, di mana Minamoto melindungi Kintaro dengan cara membelakanginya. Tapi Kintaro justru tidak enak melihat luka menganga di punggung Minamoto, minasan. Dia bertanya-tanya, "Kakak, kenapa? Kenapa kalian membantu iblis sepertiku?" Minamoto tersenyum menjawab, "Siapapun yang berjuang sekuat dirimu adalah teman kami, dan kami tidak pernah meninggalkan teman."
Kintaro pun terkejut karena mereka menganggapnya sebagai teman Minasan. Seketika itu juga, Minamoto dan yang lainnya bersiap menyerang Shuten Doji dan meminta Kintaro untuk menyerahkan ini pada mereka. Tapi Shuten Doji justru tertawa, lalu mulai mengeluarkan suatu teknik yang mengubah wujudnya menjadi iblis yang lebih buas dan menyeramkan Minasan. Shuten Doji berkata, 1 atau 4 tidak ada bedanya. Kalian manusia rendahan, apakah kalian pikir bisa melawanku? Wah, di sini tubuh Shuten Doji bertambah besar seperti raksasa Minasan. Semua orang begitu terkejut melihat perubahan wujud itu. Lalu dengan sangat menyeramkan, 1 kali kibasan pukulan Shuten Doji sudah langsung membuat mereka berempat terlempar Minasan. Siapa sangka Kintaro justru bergerak maju dan menantang Shuten Doji. Sehingga Minamoto berteriak, "Apa yang kau lakukan? Seharusnya kau lari dan selamatkan diri, Kintaro." Kintaro kecil dan buntung menjawab, "Seperti yang kau katakan, aku tidak akan meninggalkan teman." Raksasa Shuten Doji kini berbalik melihat Kintaro dan berkata, "Iblis yang diselamatkan manusia, lalu menyelamatkan manusia? Pemandangan yang menjijikkan. Pergilah ke neraka bersama ibumu." Segera setelah itu, Shuten Doji menyerang Kintaro menggunakan pedang pamungkasnya dan entah bagaimana, tangan Kintaro yang buntung mulai bercahaya terang. Lalu Kintaro pun membalas perkataan itu, "Yang akan ke neraka hanyalah kau." Semua orang lantas dibuat terkejut saat Kintaro telah dihantam oleh pedang pamungkas milik Shuten Doji. Tidak ada satupun yang menyangka kalau Kintaro mampu menahan pedang Shuten Doji dengan tangan yang telah tumbuh kembali disertai simbol rune yang muncul di telapaknya. Shuten Doji berteriak, "Apa? Tanganmu? Cahaya itu? Darahmu bukan hanya manusia dan iblis, ada darah dewa juga. Kekuatan luar biasa ini, aku menginginkannya untuk klanku." Kintaro lantas menguatkan genggamannya dan menarik paksa pedang besar itu sampai-sampai bilah pedangnya patah dan tangan Shuten Doji terkoyak-koyak. Kintaro pun mengepalkan tangannya yang berwarna merah ini sambil berkata, "Manusia, iblis, dewa, lupakan semua itu. Aku adalah diriku sendiri." Tertulis pada panel akhir, kekuatannya pun bangkit. Dan chapter 118 Record of Ragnarok pun berakhir sampai di sini Minasan. Wah, chapter yang keren ya. Masih menjadi pertanyaan, bagaimana bisa simbol Golnir muncul di tangan Kintaro? Apakah Sakata Kintoki yang memiliki 3 kekuatan sekaligus, yaitu dewa, iblis, dan manusia, memang bisa mengalahkan Odin? Apakah dewa tak bernama alias Volk yang berhasil menemukan harta primordial Odin, yaitu pedang drum, menjadi pemicunya? Atau memang berhubungan dengan munculnya simbol rune di tangan Kintoki? Apa Kintaro tahu cara kerja rune itu Minasan? Apakah itu seperti teknologi mutakhir? Kalau diingat-ingat, rune Golnir itu juga ada. Bukan hanya di tangan Golnir sendiri, tapi juga di tangan istrinya Eirin dan paling terlihat di chapter 111. Apalagi, Eirin adalah dewa cahaya primordial, di mana tangan Kintaro bercahaya dulu baru tumbuh lagi Minasan. Bagaimana cara Kintaro menjadi keturunannya? Apalagi di chapter 110, Brunhild mengatakan bahwa Kintaro adalah satu-satunya manusia dengan darah para dewa purba yang mengalir di nadinya. Ini juga mengingatkan saya dengan dewa primordial yang masih hidup sampai sekarang dan juga berasal dari Jepang, yaitu Izanagi no Mikoto. Dia kan masih hidup, sudah menyembuhkan Okita Soji, tapi kok tidak dimunculkan dalam cerita ini untuk memberikan semacam komentar ya, apalagi sama-sama Jepang. Apa semua ini saling berhubungan? Kalau menurut Minasan bagaimana? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.